Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wal akhawat, hadirin al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini, dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan semangat semangat dalam menuntut ilmu, lalu kemudian ikhlas karenanya, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kita membuka kitab bahasan kita, yaitu kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, dan sekarang kita melihat apa yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala dalam poin yang ke-tsalitsatu wat-tis'un, poin yang ke-93. Poin yang ke-93, di situ beliau rahimahullahu taala menyebutkan anna ta'assub al-insani li ta'ifatihi 'ala al-haqqi wal batil amrun la budda minhu 'indahum fa dzakarallahu fihi zikrun. Fanatik kepada seseorang dari kelompoknya, baik dalam perkara kebenaran dan kebatilan, adalah sesuatu yang wajib menurut mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya sebelumnya. Jadi ini poin yang ke-93 ada kaitannya dengan poin yang ke-92, yaitu membanggakan diri, al-fakhru wat tafakhur, membanggakan diri. Dan yang ke-93 ini lebih khusus lagi, membanggakan diri terkait dengan kelompok, disebut di situ at-taifah. At-taifah itu kelompok. Jadi kelompok, mau kelompok kecil ataupun kelompok besar, ataupun kelompoknya berdasarkan duniawi, berdasarkan agama, itu masuk dalam kategori taifah, kelompok. Begitu juga dengan makna taifah ini mirip dengan makna hizb. Jadi kelompok, hizb. Jadi itu bagian juga daripada makna at-taifah. Nah, apabila seseorang ta'assub, dan ini poin daripada ta'assub kita sudah berbicara pada poin-poin sebelumnya, poin-poin di atas. Namun di sini diingatkan bahwa terkait dengan at-taifah, kelompok, entah itu kelompok berkaitan tadi duniawi atau mungkin agama dan seterusnya, sekali lagi ini tidak seseorang menjadikan dirinya berwala dan juga al-bara, loyal, lalu kemudian berlepas diri, dan loyalitas di situ berada di atasnya. Maka ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi karena itu ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu berlaku adil, baik dalam diri kita, terlebih lagi pada kita punya kelompok. Karena yang namanya kelompok, ya, tidak mesti kelompok itu kelompok yang tercela pada asalnya. Nah, kalau udah kelompok itu tercela pada asalnya, ini sudah confirm masuk dalam bahasan ini. Namun apabila kelompok tersebut tidak tercela asalnya, dan bahkan dianjurkan dalam hal ini, itu pun apabila terjadi ta'assub, kita sebagaimana kita ketahui, itu juga menyelisihi dan masuk dalam kategori ini. Ya, contoh saja ta'assub dalam madhab fikih yang mu'tabar, misal madhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i dan seterusnya. Dan apabila seseorang itu ta'assub dalam madhab tersebut dengan mengikuti madhab tersebut dengan mengikuti istilah taklid buta, sementara di mazhab lainnya di situ terang benderang dalil yang sahih, namun tetap diikuti dalil atau diikuti pendapat daripada mazhabnya, maka ini tentu adalah
termasuk daripada poin yang ke-93 ini. Dan terkait dengan mazhab tentunya sebagaimana yang pernah kita sebutkan dan pernah kita ingatkan bahwa untuk orang awam itu tentu tidak ada mazhabnya, mazhab dalam arti mazhab yang keempat, mazhab yang empat tadi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kan mazhab fikih yang empat. Lalu kemudian orang awam seperti kita ya tentu tidak berhak menyandarkan dirinya kepada salah satu mazhab tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka-mereka yang berhak menyandarkan dirinya ke dalam mazhab tersebut adalah mereka-mereka yang faham seluk-beluk mazhab tersebut. Faham seluk-beluk maknanya faham dasar-dasarnya, faham usul daripada masing mazhab tersebut sehingga darinya keluar istimbat hukum-hukum yang ada dan seterusnya daripada rinci-rincian yang ada dalam mazhab-mazhab itu. Maka apabila seseorang memahami latar belakang lalu kemudian seluk-beluk daripada mazhab tersebut, maka dia berhak untuk menyatakan dirinya, saya mazhab Syafi'i, saya mazhab Hambali, Al-Hambali di akhir namanya, Asy-Syafi'i di akhir namanya, karena mereka berhak, karena mereka sudah mengetahui usul dasar pengambilan hukumnya sehingga tidak disebut muqallid, tidak disebut sebagai orang yang taklid mengikuti. Oleh itu kita orang awam tidak mampu untuk itu. Jadi orang awam apalagi tidak seperti kita, misal tidak bisa berbahasa Arab, tentu karena bahasa Arab adalah kunci utama, sudah confirm kita tidak bisa membuka seluk-beluk dalam daripada mazhab tersebut. Jadi kita tidak bisa menyatakan diri. Bahkan ada orang yang bisa berbahasa Arab pun apabila tidak mendalami dan seterusnya terhitung juga orang awam dalam bab ini. Jadi poinnya adalah bahwa orang awam apabila tidak memiliki mazhab tertentu, maka mazhabnya adalah mazhab mufti, yaitu mazhab mufti, mazhab ustadznya dan seterusnya, yaitu mazhab kepada siapa ya dia bertanya tentang sesuatu perkara, kepada siapa dia bertanya tentang suatu perkara. Jadi itulah mazhabnya. Yang namanya mazhab adalah arah pikiran, namanya mazhab berasal dari kata zahaba yadhabu, yaitu pergi. Itu perginya kemana? Pergi mengarah menuju kepada pikiran pendapat tertentu, maka disebutlah mazhab, tempat pergi, perginya pikiran, perginya pendapat tersebut. Maka orang awam seperti kita, mazhabnya adalah tempat pikiran kita berada di situ adalah orang yang kita tanya, dalam hal ini mufti, fatwanya kita bertanya, lalu kemudian mungkin juga ustadz dan seterusnya yang kita tanya, dan itulah kita punya mazhab. Nah, intinya poinnya, maksud daripada kaitan daripada poin kita di sini, sebagaimana halnya ulama-ulama atau orang-orang yang berhak menyandarkan dirinya kepada mazhab, salah satu mazhab yang empat karena memiliki ilmu dan seterusnya, begitu juga dengan orang awam, maka tidak boleh dia ta'assub kepada mazhabnya, dalam hal ini tempat dia bertanya, yaitu ustadznya atau muftinya. Kenapa? Karena lagi-lagi apabila orang itu bersikeras atau memaksakan kehendaknya karena itu yang sesuai dengan keinginannya, maka ini tentu masuk dalam poin ini. Oleh itu kita ingatkan bagi kita, bagi orang awam tentunya ketika bertanya dan seterusnya, maka pertama kita tentu tanya kepada orang yang kita percayai ilmunya, percayai agamanya, percayai akhlaknya dan seterusnya. Karena ketika kita bertanya lalu kemudian ada jawaban, itu kita yakin, artinya kita yakin dengan jawabannya. Lalu kemudian itu pada diri yang kita tanya. Pada diri kita hendaknya kita keluarkan dulu apa saja motif atau motivasi kita dalam bertanya. Jangan sampai ketika kita bertanya ada motivasi mencari pembenaran. Ada juga orang seperti itu bertanya untuk membenarkan dirinya atau untuk membenarkan apa yang dia inginkan, sehingga dicarinya ustadz-ustadz yang sejalan dengannya. Jadi ketika dia tanya ternyata ustadznya tidak sejalan dengannya, tanya lagi ustadz yang lain, tanya lagi yang lain, tanya lagi mufti yang lain. Maka ini namanya tatabbu' ar-rukhas, mengikuti keringanan-keringanan, mencari-cari keringanan-keringanan,
Maka mencari keringanan seperti ini dengan motivasi tujuan-tujuan tertentu berdasarkan tujuan dirinya, ini sebagaimana kata para ulama termasuk Imam Nawawi dan juga yang lainnya, termasuk sifat-sifat nifak. Nah, termasuk sifat-sifat nifak. Nah, jadi kemunafikan itu termasuk bahaya. Hal-hal seperti tadi itu tatabbu'ur rukhas namanya. Jadi mengikuti mencari-cari keringanan karena ada faktor dirinya, motivasi dirinya. Sudah tahu ini riba, tapi dicarinya celah-celah supaya adalah fatwa yang membenarkannya. Ya, kalau mau mencari-cari pasti adalah. Yang namanya juga manusia, pastilah ustadz-ustadznya juga berbeda-beda pandangan tentunya. Tapi pada dirinya ketika dia ada niat untuk mencari keringanan-keringanan, itu menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Jadi terkait dengan poin kita, terlarangnya ta'assub kepada kelompok tertentu, ini sekali lagi pada diri kita, hendaknya kita tanamkan diri kita adil, yaitu keadilan, objektif keadilan. Jadi di mana saja kebenaran itu ada, maka itulah yang kita cari. Dan sering kita dengar ya pepatah atau ucapan al-hikmah dhallatu al-mu'min. Jadi hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang mukmin. Jadi di mana saja dia temukan, maka di situ dia ambil. Artinya hikmah di sini kebenaran, hikmah di sini ilmu dan seterusnya. Maka seorang mukmin itulah yang berhak untuk mengambilnya. Jadi untuk mengambilnya itu pun di mana saja tempatnya berada itu hendaknya diambil. Oleh itu dalam hal ini juga terkait dengan ta'assub, karena ini sekali lagi ta'assub ini adalah sifat yang sangat-sangat jelas ya dari sifat-sifat jahiliyah. Ya, kita lihat saja sejarah-sejarah Nabi dari kehidupan Mekah, orang-orang Quraisy dan seterusnya, bagaimana mereka ta'assub dengan kelompoknya, dengan kabilahnya, dengan keluarganya, bahkan dengan nasabnya. Itu semua adalah bentuk daripada ta'assub. Karena kalau kita berbicara ta'assub kelompok ini kan sangat-sangat luas sekali. Nah, bahwa apa tadi kita sebutkan untuk menjaga diri kita daripada masuk dalam kategori ta'assub, poin yang ke-93 ini hendaknya kita tanamkan pada diri kita sifat adil, sifat adil. Apa saja yang kita hadapi daripada masalah-masalah yang ada, hendaknya kita mesti ada sifat adil pada diri kita. Jangan sampai karena orang tersebut tidak sama dengan kelompok kita, atau mungkin tidak sama dengan manhaj kita, begitu kan, lalu kemudian kita tolak mentah-mentah apa saja yang diucapkannya, apa saja yang diucapkannya. Ya boleh saja apa yang diucapkannya benar, maka kita akui ucapannya benar, gitu kan. Dan ini kita garis bawah ya, ini mengakui kebenaran dari orang yang tidak sejalan dengan kita, atau bahkan orang kafir sekalipun, orang di luar Islam sekalipun. Ini beda babnya, beda bahasanya dengan menuntut ilmu ya. Jangan sampai salah paham. Jadi bab kita ini adalah untuk mengeluarkan kita daripada ta'assub yang ada, ta'assub kelompok. Ini kan kita sebutkan hendaknya kita objektif, kita adil. Jadi keadilan yang dimaksud adalah mengambil kebenaran dari mana saja sumbernya, dan mengakui dan mengambil kebenaran yang dimaksud ini bukan berarti otomatis maknanya adalah menuntut ilmu, tidak. Karena kan menuntut ilmu ini ada kaedah-kaedahnya, sebagaimana yang sering kita dengar daripada ucapan Ibnu Sirin rahimahullahu taala, inna hadzal ilma dinun. Jadi ilmu ini adalah bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cek, lihat kepada siapa kalian berguru, kepada siapa kalian mengambil ilmu. Jadi poin mengambil ilmu lain, poin dalam mengakui kebenaran itu lain. Ini bahasanya agak-agak dekat, tapi jangan sampai dicampur aduk, sehingga nanti kemana saja dia pergi, buka internet, buka YouTube, mana saja dia boleh dengan alasan kita jangan sampai ta'assub. Itu keliru juga pahamnya. Jadi sekali lagi ini untuk mendudukkan permasalahan, Tapi oleh itu kita sebagai orang awam, karena kita tidak bisa mendudukkan suatu permasalahan dengan lurus, ya hendaknya kita bertanya kepada yang paham dalam hal ini, sehingga apa yang
perlu diluruskan itu lurus, lalu kemudian apa yang sudah lurus diluruskan, dan apa yang tidak diambil tidak boleh, dan seterusnya kita jelas dalam permasalahan ini. Jadi sekali lagi hal ini perlu untuk kita fahami agar jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Dan jangan sampai juga karena tadi kita tidak suka dengan seseorang pribadinya, lalu kemudian karena kita benci dan seterusnya, lalu kemudian kita tidak menerima kebenaran dari apa yang dia sebutkan. Karena jangankan itu ya, kita tahu sendiri riwayat Nabi SAW kepada Abu Hurairah yang menangkap syaitan pada waktu itu. Pada waktu itu kan diajarkanlah Abu Hurairah surah ayat Al-Kursi dan seterusnya. Dan itu Nabi SAW akui. Maknanya bahwa hatta dari syaitan pun itu diambil atau diakui kebenarannya. Tapi sekali lagi harus dibedakan mana satu mengambil kebenaran, mengakui kebenaran, dengan mana satu menuntut ilmu. Karena jangan sampai lagi-lagi kita sebutkan, kan ini berarti kita kalau tidak mengambil ilmu dan menerima semua sumber-sumber yang ada, berarti nanti kita takutnya ta'assub. Itu keliru juga. Jadi sekali lagi, dan ini perlu kita tegaskan, poin kita sekarang ini adalah mengakui kebenaran dari yang berbeda dengan kita. Mengakui kebenaran dari yang berbeda dengan kita, dan kalau memang sudah benar ya kita amalkan pun tak masalah. Kalau tidak maka masuk dalam ta'assub. Jadi lagi-lagi itu babnya lain, lalu kemudian menuntut ilmu babnya lain. Contoh dalam case Abu Hurairah tadi, bahwa ketika diajarkan ayat Al-Kursi, kan Abu Hurairah tidak tahu apakah itu benar apa tidak. Maka kan bertanya dia kepada Nabi SAW. Nah, setelah Nabi SAW menyatakan oke, benar, ya barulah Abu Hurairah menyatakan benar, menerimanya. Maknanya sekarang Abu Hurairah menuntut ilmunya kemana? Walaupun pada ujungnya dia melakukan nasihat daripada syaitan tadi. Ya, dia menuntut ilmu, Abu Hurairah menuntut ilmu kepada Nabi SAW yang telah menyatakan itu benar, ya baru dia lakukan. Jadi maknanya setelah disebutkan oleh Nabi SAW itu benar, maka Abu Hurairah pun menyatakan itu benar, artinya menerimanya. Artinya Abu Hurairah tidak sampai setelah disebutkan oleh Nabi, misal Abu Hurairah menolaknya karena itu setan. Bagaimanapun dari setan itu semua salah. Ini harus kita dudukkan dengan kedudukan yang betul-betul, agar jangan sampai kita menjadi ingin menegakkan sunnah Nabi SAW, tapi rupa-rupanya kita masuk ke dalam ta'assub yang tercela, yang merupakan sifat ahlu al-jahiliyah. Dan itu banyak tentunya di kalangan yang mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah, lalu kemudian karena mengambil satu pendapat, dan lalu kemudian dia pegangnya erat-erat pendapat tersebut, lalu kemudian seolah-olah pendapat tersebut tidak bisa diganggu-gugat, sehingga pulanglah dia ke kampung, akhirnya terjadi fitnah dan seterusnya terhadap dakwah sunnah, karena dia memegang pendapat tersebut, padahal pendapat tersebut adalah pendapat khilafiyah, misal pendapat khilafiyah, yang mana namanya pendapat khilafiyah itu tertunduk atau boleh kita adaptasi di dalamnya, karena melihat maslahat mafsadat, kita melihat maslahat mafsadat, sehingga dibolehkan apabila kita di suatu tempat mengambil pendapat ini, lalu kemudian kita di tempat lain mengambil pendapat lain karena memandang maslahat dan mafsadat. Dan ini atas bersumber masalah khilafiyah. Beda cerita kalau udah masalah usul, masalah akidah, masalah tauhid dan seterusnya yang bukan menjadi khilafiyah yang mu'tabar. Nah, itu kemana saja kaki berpijak, kemana saja kita berada, maka prinsip itu tegak adanya di situ. Jadi tidak bisa kita toleransi lagi di situ, karena ini bukan masalah khilafiyah yang mu'tabar. Ya, kita balik kampung lalu kemudian kita diajak ke kuburan, macam-macam siram dan seterusnya, ini tentu tidak bisa. Tapi kalau kita balik kampung, rupa-rupanya di situ ada kunut, kan? Di situ ada kunut, maka ya kita mainkan di situ bahwa ini maslahat
mafsadat di situ, maslahat, mafsadat. Jadi silahkan untuk dibedakan mana masalah usul yang memang tidak ikhtilafnya di situ tidak mu'tabar, mana yang satu ikhtilafnya yang mu'tabar. Sehingga dalam hal ini juga ini yang menunjukkan kita memang kita tidak ta'assub pada satu pendapat, lalu kemudian kita tidak ta'assub kepada ustadz-ustadz tertentu. Ya, dalam waktu yang sama juga jangan sampai prinsip tidak ta'assub kepada ustadz-ustadz tertentu lalu kemudian kepada ulama-ulama tertentu menjadikan dia berdiri sendiri, ya itu masalah juga. Menjadikan dia istiqlal. Jadi karena dia berprinsip tidak ta'assub lalu kemudian tidak ta'assub kepada ustadz-ustadz yang ada, akhirnya dia memandai-mandai diri. Jadi akhirnya dia simpulkan sendiri. Dia bertanya kepada ustadz ini, mungkin 3 orang atau 4 orang, lalu kemudian masuklah dia ke chat GPT. Gitu kan. Kemudian disuruhlah GPT, tolong simpulkan ini pendapat yang 3 atau 4 ini. Itu sekali lagi masalah. Jadi ini kita sebutkan memang ada sebagian terjadi seperti ini. Jadi dalam waktu yang sama dia mengatakan dirinya orang awam, dalam waktu yang sama juga dia berdiri sendiri dalam menyimpulkan suatu pendapat. Itu masalah juga. Jadi sekali lagi ta'assub ini hati-hati. Masuk ta'assub untuk kelompok, masuk ta'assub untuk manhaj, masuk ta'assub untuk dirinya sendiri pun itu semua kategori ta'assub. Jadi itu kalau kita mengetahui masalah ini, kita betul-betul masukkan dalam diri kita sifat adil, sifat objektif dan seterusnya, kita terbuka untuk kebenaran itu. Jangan sampai lagi-lagi kita tidak suka orang itu lalu kemudian kita tidak terima apa saja yang dia sebutkan. Ayat yang masyhur sekali ya dalam hal ini terkait dengan menerima keadilan dan seterusnya, bersikap adil, itu dalam surah Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Ya, wahai orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Ini seruan tentunya agar kita jangan ta'assub. Artinya kita mesti berbuat adil. Ini tentu ayat ini luas ya. Adil dalam mengambil pendapat, adil, jangan sampai ta'assub. Jangan sampai karena kita melihat ustadznya lalu kemudian ustadznya itu yang bukan kita ambil pendapatnya, tapi kita mengambil ustadznya karena ustadznya ini lebih terkenal, lalu kemudian itulah diambil pendapatnya. Ustadznya ini tidak terkenal, sehingga ya mungkin dia tidak sesuai pendapatnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak demikian. Jadi jadilah wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Lalu kemudian wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu ala alla ta'dilu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kemudian i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Ini tentu ayat ini bersifat umum ya, tapi masuk juga dalam bahasan kita. Karena apabila seorang itu bersifat adil, maka insya Allah dia akan keluar daripada kawasan ta'assub at-ta'ifi, ta'assub pada kelompoknya, ta'assub pada manhajnya, ta'assub pada pada dirinya dan seterusnya. Jadi poinnya adalah ta'assub ini tetap bersikeras, tetap kuat dalam memegang pendapatnya walaupun pendapat tersebut menyelisihi dalil yang lebih kuat. Itu dia punya kaidah dalam hal ini. Karena itu walaupun pada dirinya mengikuti mazhab yang sudah mu'tabar gitu, tapi mazhabnya dalam hal tersebut pendapatnya sudah jelas menyelisihi daripada dalil yang sharih, tapi tetap juga dia mengambil pendapatnya, maka ya tentu ini termasuk dalam ta'assub, Jadi karena itu poinnya kita adalah untuk bersikap adil dalam hal ini.
Jadi tetap kita membuka diri, dalam waktu yang sama juga kita tetap menuntut ilmu dan lain-lain daripada kebijaksanaan yang mesti harus kita lakukan ketika kita bersifat adil. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa bersikap adil untuk menjauhkan diri kita daripada ta'assub dengan mengakui kebenaran orang lain walaupun berbeda dengan kita, lalu kemudian mengamalkan kebenaran tersebut, itu lagi-lagi babnya lain dengan menuntut ilmu. Ini mesti kita sebutkan. Sehingga ada yang mencampur-campurkan ada ungkapan yang masyhur sekali ya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Itu kan masyhur itu, ucapan seperti itu. Itu ada benarnya dalam hal ini untuk menghilangkan atau supaya kita berbuat adil, ada benarnya. Tapi tidak secara mutlak. Jadi jangan sampai pepatah yang tadi disebutkan unzur ma qala, lihat apa yang diucapkan, kalimatnya apa yang diucapkan. Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Ini ada benarnya, tapi juga ada salahnya kalau sampai dijadikan sebagai kaidah, karena ini bukan kaidah ya, bukan kaidah. Jadi kalau kita melihat yang memang benar unzur maqala, betul kita melihat apa ucapannya. Kalau ucapannya benar ya kita terima, begitu kan. Wala tanzur man qala, ya kalau ucapannya benar ya tentu kita tidak cek lagi nih siapa yang mengucapkannya. Hatta tadi Abu Hurairah dari syaitan pun diterima, diakui. Hatta dari kafir, orang mana saja kalau benar maka ya tentu kita tidak lihat lagi, maksudnya kita tidak hiraukan. Itu kalau dari sisi itu ya, tapi jangan sampai ucapan yang ini diamalkan ketika berada di dunia internet tentunya ya, karena ini zaman kita ini sekarang tidak terlepas daripada zaman internet, sehingga menggunakan ucapan pepatah atau ucapan seperti ini sangat-sangat berbahaya bagi orang yang tidak tahu kedudukan permasalahan. Jadi ini sekali lagi sering kita akan terus ingatkan, garis bawahi, supaya jangan sampai mencampur adukkan dua bab ini. Sehingga dengan tadi terjauh daripada ta'assub, lalu kemudian main klik, main buka, main dengar dan seterusnya, daripada ceramah, daripada kajian dan seterusnya, sehingga akhirnya dia pun menjadi bimbang sendiri. Jadi bimbang sendiri. Akhirnya pun ujung-ujungnya malas untuk ikut kajian, malas untuk menuntut ilmu, karena bagi dirinya sudah ya konon pandai ya untuk melihat unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat, cek dengar apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan, mau Ustadz Fulan, mau Syekh Fulan, mau siapa aja ya tidak masalah. Yang penting kan kita lihat ucapannya, kita lihat pendapatnya. Nah, ini sekali lagi suatu yang kita harus ingatkan dalam majelis kita, dan juga ya tentu teman-teman yang lain ya, agar jangan sampai menggunakan kaidah atau ucapan seperti ini lalu kemudian masuk ke dalam perangkap yang lebih dahsyat lagi. Jadi ucapan seperti itu mungkin saja tadi kita sebutkan benar dari satu sisi, dan yang mengamalkan juga tentunya bukan sembarang orang. Jadi unzur maqala, lihat dan dengar gitu ya ucapannya, jangan lihat siapa yang berucap. Ini tentu kepada orang-orang yang sudah memang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya itu bisa menyaring mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah. Nah, maka diketahui dari sini, apabila orang tersebut ada orang yang tidak memiliki background ilmu yang kuat, lalu kemudian menggunakan istilah seperti ini, kira-kira yang disaring apa? Gitu kan, ada punya saringan tapi bolong saringannya. Akhirnya yang masuk semua itu. Jadi mana satu kata-kata yang mau dipilih, mana satu kata-kata yang benar, mana satu kata-kata yang batil dan seterusnya, syubhat dan seterusnya, ya masuk karena saringannya sudah bolong, berlubang besar saringannya. Ya saringan itu ya ilmu tentunya. Maka
ini hendaknya betul-betul kita sadari bahwa diri kita ini memang orang awam. Maka orang awam itu langkahnya itu tidak seluas atau tidak selebar langkah-langkah orang yang berilmu. Ya tentu dalam bab agama ya, langkahnya itu tidak luas. Dan ini sebagaimana disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, maka tidak sama tentu orang yang memiliki spesialis disiplin ilmu tertentu dengan yang orang yang tidak memiliki disiplin ilmu yang dia miliki, tidak sama. Jadi pengetahuannya ya tentu tadi kita sebutkan langkahnya dan juga seterusnya, pada keahlian dalam bidang masing-masing. Dan agama ini tentu kita tidak main-main di dalamnya, karena agama ini akan terus berterusan. Tidak cukup dengan kematian, tapi dia akan berterusan sampai nanti di akhirat. Berbeda dengan dunia tentunya, yang ketika kita mati ya selesai urusan. Tapi sekali lagi untuk agama terus akan berkelanjutan dan berterusan. Nah, jadi hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, jadi harus mesti difahami ya, jangan sampai dicampur-campurkan bab yang kita maksud dalam bab ini, lalu kemudian dicampur-campurkan dengan bab dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu kita harus ekstra hati-hati, sebagaimana tadi kita sebutkan ucapan daripada Ibnu Sirin. Lalu kemudian kalau sekira kita mengetahui dengan ilmu yang sudah kita miliki atau ilmu yang kita dapati dari halaqah pengajian atau mungkin yang kita sudah baca sebelumnya, lalu kemudian kebenaran tersebut diucapkan oleh yang selain dengan kita, maka itu yang kita maksud dalam bab ini kita terima. Oh, benar adanya. Benar adanya. Ya contoh misal terkait dengan Syiah sekarang. Ada di orang yang di luar sana gitu kan, yang awalnya berseberangan dengan kita, ya, menyebutkan kajian ini Wahabi, Salafi dan seterusnya, namun dia juga memerangi Syiah, artinya tidak suka Syiah. Ya dalam bab ini kita sebutkan dia benar gitu kan, dia benar. Nah, jangan sampai karena dia tidak sejalan dengan kita, apalagi menuduh kita, apalagi asalnya membenci kita gitu kan, lalu kemudian ucapan dia terkait dengan Syiah yang membantah Syiah dan seterusnya kita tidak terima. Itu dia namanya ta'assub. Yang apabila kita tidak terima, ya tentu masuk dalam kategori ta'assub. Tapi lagi-lagi ya, ingat lagi-lagi ini bahasanya dia agak mirip-mirip sedikit-sedikit, itu agak agak halus ya, agak halus. Jadi hati-hati jangan sampai disamakan bahasan yang ini dengan bahasan yang itu. Maksudnya ini yang tadi dah kita sebutkan dalam bab ini, itu terkait dengan menuntut ilmu. Karena namanya menuntut ilmu ini harus betul-betul selektif, betul-betul harus kita cek betul-betul kemana, siapa. Karena ilmu ini tidak hanya terkait dengan ilmu yang disampaikan, sumber dan seterusnya, juga pada diri orang tersebut, bagaimana dia mengamalkan ilmunya terkait dengan manhaj, terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid dan seterusnya. Itu kan harus kita cek kepada siapa yang kita menuntut ilmu. Paling tidak kita tahu backgroundnya. Oh ini dulu menuntut ilmu di sini. Oh ini dapat gelarnya di sini. Oh ini kawan-kawannya ini. Jadi kita mengetahui itu dalam menuntut ilmu yang sama-sama kita maklumi kaedahnya. Tapi sekali lagi untuk ta'assub ini adalah jangan sampai kita mengikuti apa yang kita yakini namun ternyata itu salah. Itu untuk masalah yang ke-93. Dan tentunya terkait dengan ta'assub ini, kenapa beliau sebutkan ta'assub ta'ifah, kelompok ini adalah bagian daripada jahiliyah, ya, dimaklumi tadi kita awal sebutkan memang di zaman jahiliyah berbangga-bangga dengan kelompok dan seterusnya. Bahkan ya tentu kita mengetahui ya, setelah Islam pun masih ada sisa-sisanya. Ya, kita ketahui riwayat ya, ketika Nabi SAW berada di suatu peperangan, lalu kemudian di situ saling memanggil antara muhajirin dengan ansor dengan panggilan ya ansor atau ya lal ansor, ya lal muhajirin.
Jadi sepatutnya dia panggil dengan nama, gitu kan? Misal fulan, fulan, fulan. Tapi dia panggil berdasarkan panggilan Ansor, panggilan Muhajirin. Atau kalau kita sekarang nih panggilan panggilan negara kita, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura misalnya. Udah padahal dah tahu namanya, kan? Panggil saja namanya. Gitu. Ini dia bukan panggil namanya, tapi dia panggil kabilahnya, dia panggil negaranya, dia panggil kelompoknya. Itu kan apa maksudnya di sini? Berarti paling tidak dia berbangga-bangga dengan kelompok masing-masing. Itu juga masuk dalam perkara ini yang kita dengar riwayatnya daripada Nabi SAW ketika mendengar itu, karena beliau Nabi SAW menegurnya. Jadi al-muhajir, orang muhajirin memanggil Ansor, orang Ansor, yang begitu juga Ansor mengambil muhajirin seperti itu. Jadi oleh karena itu kata Nabi SAW, faqala ma balu da'wa al-jahiliyah. Apa ini? Panggilan-panggilan jahiliyah apa ini? Kata Rasulullah SAW setelah mendengar bangga-bangga seperti itu. Jadi kaum muhajirin berbangga dengan muhajirin, kaum Ansor berbangga dengan kaum Ansornya. Itu padahal itu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana dengan orang jahiliyah zaman dahulu? Tentu lebih ini lagi. Sebab itulah Nabi SAW, ma balu da'wa al-jahiliyah. Apa ini? Panggilan jahiliyah apa ini? Gitu. Qalu ya Rasulullah, iktas'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor. Faqala sallallahu da'uha fa innaha muntina. Yakni utrukuha. Da'uha fa innaha muntina. Jadi masih juga beralasan karena orang muhajirin disakiti oleh orang ansor, sehingga disebutlah seperti itu. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah ucapan-ucapan seperti itu, panggilan-panggilan seperti itu, karena itu adalah muntina. Itu muntina, sangat buruk, lalu kemudian sangat jijik dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat seperti ini ada, gitu. Sifat-sifat seperti ini ada, membanggakan kepada ta'assub at-ta'ifi yang pada poin yang ke-93. Tapi sebenarnya pembahasan 93 ini ya tidak hanya kelompok saja, tapi juga masuk di dalamnya pendapat, masuk pada dalamnya sendiri. Dan sekali lagi ukuran agar dia keluar daripada poin yang ke-93, tidak masuk dalam kategori ta'assub ini adalah hanya berbuat adil, objektif, mengukur sesuatu dengan ilmu, mengukur sesuatu dengan kebenaran, maka dari mana saja kebenaran tersebut, maka itu yang dia pilih. Lagi-lagi itu yang dia pilih, walaupun kebenaran itu di luar daripada wilayahnya. Karena ada sebagian kita ya terkait dengan diri, mungkin boleh dia mengalah ya, tapi terkait dengan anak istri, terkait dengan keluarga gitu, sudah jelas keluarga pendapatnya salah, tapi masih juga dia bela misalnya. Itu juga bagian daripada hal ini. Jadi mau siapa saja, mau diri kita, mau keluarga kita, mau kawan kita, mau siapa saja, apabila memang tidak sesuai dengan kebenaran, maka untuk mengeluarkan diri kita daripada sifat jahiliyah poin yang ini, maka hendaknya betul-betul kita berlaku adil, jangan sampai ada unsur-unsur motivasi diri kita yang tidak benar, itu menjadikan kita keluar daripada wilayah keadilan. Taib. Jadi ini lagi-lagi kita ingatkan ya, poin 93 ini babnya lain, poin menuntut ilmu babnya lain. Jangan sampai digabung-gabungkan, sehingga nanti menjadi gado-gado. Ya, gado-gado ya kelihatannya enak gitu kan. Ya, tapi ternyata gado-gado dalam bab agama ini muskilah. Taib. Lalu kemudian selanjutnya adalah yang ke-94. Ke-94 kata beliau rahimahullahu taala di situ, anna min dinihim akhdhur rajuli bi jarimati ghairihi fa anzalallahu taala wala taziru waziratun wizra ukhra. Termasuk agama mereka, ya tentu sifat ya, agama, sifat dan seterusnya, sifat jahiliyah
adalah seseorang menanggung kesalahan orang lain. Termasuk agama mereka adalah seseorang menanggung kesalahan orang lain, sehingga Allah menurunkan ayatnya dalam surah Al-An'am ayat 164 itu ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini juga bagian daripada sifat jahiliyah, yaitu orang lain bisa atau boleh menanggung dosa orang lain. Dan kalau kita melihat agama Kristen contohnya ya, itu kan penebus dosa, sudah ditebus dosanya oleh konon Nabi Isa, dan seterusnya daripada keyakinan yang kita ketahui, keyakinan mereka yang batil itu kan, ditebus, istilah-istilahnya seperti itu kan mereka juga bagian daripada jahiliyah dalam hal ini. Jadi jahiliyah, kita ketahui maksud daripada penulis kita dari kitab kita ini bukan terbatas hanya jahiliyah Quraisy saja, tidak, tapi jahiliyah yang hidup pada masa tersebut yang menyelisihi daripada Rasulullah SAW. Masuk orang Quraisy, masuk orang yang menyembah berhala, masuk orang Yahudi, masuk orang Kristen dan seterusnya. Karena memang keyakinan-keyakinan itu ada pada zaman Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, contoh tadi penebus dosa di agama Kristen, ini juga sebagai bukti nyata bagaimana orang jahiliyah seperti itu keyakinannya. Ada dosa orang itu bisa dipikul oleh orang lain. Itu enak sekali. Kan? Jadi dia berbuat dosa sehingga ada sebagian di antara mereka itu orang-orang Kristen itu, mungkin bukan sebagian ya, mungkin semuanya gitu ya, sudah merasa dosanya sudah ditebus oleh Isa di tiang salib itu kan katanya. Jadi bebas-bebas saja dia berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah ditebus. Tidak demikian. Nah, ini bantahannya sudah jelas. Ayat ini sudah jelas sekali. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lalu kemudian kalau kita melihat ya, dan ini adalah prinsip Islam tentunya ya, prinsip Islam bahwa mereka yang berbuat, mereka yang bertanggung jawab. Tidak hanya di dalam dosa ya, tidak hanya dalam dosa, begitu juga dalam kebaikan. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi seorang itu tidaklah akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan, amalnya itu dia usahakan. Sehingga tentu ayat-ayat ini bersifat umum ya, bersifat umum. Dosa wala taziru waziratun wizra ukhra yang dalam surah Al-An'am ini. Kemudian tadi seorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan, amalkan. Ini tentu bersifat umum. Yang namanya keumuman itu pasti ada pengkhususannya. Ya, ada pengkhususannya. Ya, contoh misal dalam wala taziru waziratun wizra ukhra, kita yakini bahwasanya dia siapa yang berbuat dosa, dia yang bertanggung jawab. Tidak ada istilah dosa yang dipikul oleh orang lain. Seperti keyakinan ahlu jahiliyah, terutama dari jahiliyah kalangan orang-orang Kristen. Ini tadi kita sebutkan dosa tidak dipikul oleh orang, lalu kemudian amalannya tidak salah alamat kepada orang yang tidak mengamalkannya. Itu tentu bersifat umum. Tentu ada kekhususan-kekhususan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Namanya kekhususan atau pengecualian daripada keumuman yang ada. Namanya pengecualian kan tidak umum. Maksudnya tidak banyak. Tidak banyak. Misal wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun, ketika Nabi SAW dalam hadis an-niyahah ya, dalam hadis an-niyahah, orang itu meratapi mayit dan seterusnya, menangis tidak karu-karuan. Itu kan kata Nabi SAW, mayit itu yu'adzab, mayit itu diazab di kuburnya karena tangisan atau rintihan daripada orang yang masih hidup, keluarganya dan seterusnya. Oleh karena itu ada yang bertanya, kan bagaimana seseorang itu mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Padahal ayat ini kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kenapa pula si mayatnya itu yang disiksa karena tangisannya? Nah, ini pertama bagian daripada
pengkhususan ayat ini, pengecualian satu. Kemudian ya dijawab juga oleh para ulama bahwa dengan syarat ada juga unsur dosa daripada yang mati itu kan, walaupun tidak langsung. Artinya unsur dosanya adalah dia ridho terhadap perbuatan tangis menangis daripada orang yang ditinggal. Jadi ya boleh jadi ketika di masa hidupnya langsung berwasiat, nanti kalau saya mati tangisi, boleh jadi. Atau dia tidak berwasiat, tapi dalam kehidupannya sebelum meninggal itu memang dia suka menangisi orang, atau ridho terhadap tangisan-tangisan, niyahah yang niyahah yang termasuk jahiliyah yang pernah kita ini, kesedihan yang tidak terkontrol sampai mengkoyak, merobek semua dan seterusnya. Itu yang dimaksud ya di sini. Tapi kalau tangisan yang biasa sebagaimana kita bahas ya itu tidak masuk. Tapi yang niyahah yang masuk, lalu kemudian dalam kehidupannya dia tidak pernah tegur atau bahkan dia suka terhadap tangisan, makin meraung-raung tangisan orang, makin ikut meraung-raung dan seterusnya. Jadi ada ciri-ciri dalam kehidupannya, bahwa dia ridho terhadap perbuatan tersebut, maka apabila ada ciri-ciri tersebut, maka dari situlah tangisan keluarga atau tangisan orang lain terhadap dirinya ketika meninggal, barulah ketika itu dia diazab karena ada unsur juga perbuatannya sebelum itu, tapi sekali lagi, wala taziru ziratun wizra ukhra, ayat kita ini bahwa seorang tidak menanggung dosa orang lain, itu tentu bersifat umum. Lalu kemudian ini berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan pahala juga demikian tadi kita sebutkan, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi seorang itu tidaklah mendapatkan sesuatu pahala dan seterusnya kecuali apa yang dia perbuat, apa yang dia usahakan. Ini ayat ini bersifat umum, ada pengecualiannya tentunya, seperti contoh sebagian amalan-amalan yang apabila setelah meninggal dikerjakan oleh orang lain, amalannya atau pahalanya sampai kepada dirinya. Ya, contoh sedekah, contoh haji, contoh umroh, dan yang lain-lain daripada amalan-amalan. Nah, cuma masalahnya sebagian pendapat sebagaimana kita ketahui meluaskan ayat tersebut sehingga setiap amalan itu bisa ditransfer pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Tentunya ini pendapat ya, ini pendapat. Contoh misal pendapat mengirim pahala Fatihah, Al-Fatihah begitu. Ini pendapat ini sebagian pendapat mazhab bahkan mazhab Hambali ya, sebagian pendapat mazhab Hambali menyatakan sah demikian. Jadi ada demikian. Tapi lagi-lagi poin yang ke-93 kan tadi kita diingatkan supaya kita tidak ta'assub, Jadi walaupun itu adalah sebagian pendapat mazhab yang mu'tabar yang mengatakan sampai pahalanya mengirim pahala Al-Fatihah tadi ya. Tapi kita kan prinsipnya juga jangan sampai kita di sini kita bebas daripada sifat jahiliyah, rupanya di situ kita masuk sifat jahiliyah yang lain. Itu tidak demikian. Jadi kayak itu memang benar itu ada pendapat sebagian mengatakan sampailah pahala Fatihah tersebut, tapi di situ juga ada pendapat yang mengatakan tidak sampai pahalanya. Nah, seperti masyhur di mazhab Asy-Syafi'i, dan bisa dicek tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dari Ibnu Katsir secara mazhab fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Lain dengan mazhab Hambali. Ya, kalau kita melihat mazhab Hambali adalah mazhab daripada yang disebut dengan Wahabi, kan? Abdul Wahab itu mazhab Hambali, Saudi mazhabnya Hambali, Qatar mazhabnya Hambali dalam fikih ya, dalam fikih. Tapi kalau kita melihat masyhur di mazhab Hambali mengatakan sampai pahalanya. Tapi apakah dipilih oleh mereka? Kan tidak juga. Itu menunjukkan bahwasanya itulah amalan amaliyah secara real, secara nyata, tidak ta'assub kepada pendapat tertentu. Jadi oleh karena itu dalam hal ini ya lagi-lagi kita sampaikan bahwa apa yang kita sebutkan dari poin-poin ini hendaknya kita
selamatkan diri kita dan kita lihat praktik atau amalan daripada ulama-ulama kita sudah jelas di situ. Mereka juga mengajarkan kepada kita supaya tidak ta'assub. Dan terkait dengan hal ta'assub, karena ini ada kaitannya tentunya ya, bahwasanya poin yang ini dengan poin sebelumnya ada kaitannya. Jadi balik lagi kepada ta'assub, tadi kita sebutkan contoh daripada ulama salaf kita pun sudah demikian adanya. Mereka tidak ta'assub dan seterusnya. Jadi kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar, walaupun dari ulama yang yang diikutinya, mazhab yang diikutinya dan seterusnya. Jadi intinya bahwa poin kita yang 94 ini, dosa orang lain tentunya tidak dipikul oleh orang lain secara umum ya. Lalu kemudian juga pahala orang lain ya, pahala orang lain juga tidak sampai kepada orang lain secara umum. Nah, kita sebutkan secara umum artinya ada pengecualiannya. Dikecualikan pada hadis-hadis, dikecualikan kepada amalan-amalan tertentu yang juga amalan-amalan itu merujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Artinya tidak dibuka secara umum, karena sekali lagi pendapat yang sahih itu adalah pendapat yang kita pilih sesuai dengan dalil-dalil yang sahih pula. Taib, hadirin semuanya rahimani rahimakumullah. Untuk poin berikutnya ya kiranya kita cukupkan ya sampai di sini, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan depan biidznillah taala. Taib, kalau ada soalan? Soalan dosa anak Adam membunuh. Ya. Taib, dosa anak Adam, dan itu kan kata Nabi juga bahwa tidak ada satu pembunuhan pun yang terjadi melainkan anak Adam yang pertama yang membunuh itu mendapatkan dosanya. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kan yang melakukan pembunuhan adalah orang itu. Kenapa pula si anak Adam yang pertama membunuh itu kan udah jauh sekali, kan tidak dilihat dan seterusnya. Ya lagi-lagi kita sebutkan ayat terkait dengan dosa, ayat terkait dengan pahala tadi kita sebutkan bersifat umum. Tentu ada pengecualiannya, dan pengecualian tidak banyak. Ya salah satu pengecualiannya adalah anak Adam yang pertama mendapatkan dosa daripada seluruh pembunuhan-pembunuhan yang ada, itu dia dapatkan. Walaupun pembunuhan yang sekarang jauh tentunya dan mustahil akan disaksikan oleh dia sekarang karena namanya juga udah lama ya. Tapi lagi-lagi ini dijawab, ini pengecualian. Lalu kemudian dijawab juga bahwasanya pembunuhan-pembunuhan yang ada tentu ini kan silsilah sejarah ini kan berantai. Silsilah sejarah ini berantai. Dari pembunuhan yang pertama anak Adam, memang dia tidak melihat pembunuhan yang sekarang ini, tapi generasi awal anaknya yang awal kan melihat pembunuhan yang ada, mengetahui pembunuhan yang ada. Lalu kemudian anaknya mengikuti, lalu kemudian cucunya mengikuti sampai silsilah sanad sampai sekarang. Gitu juga, ini juga dari sisi penjelasan yang lain. Dari sisi penjelasan yang lain bahwasanya memang tidak dilihat oleh anak Adam yang pertama, tapi yang melihatnya, mencontohinya, lalu kemudian yang melihat dari yang mencontohinya, melakukannya dan seterusnya. Begitu juga dengan pahala yang dicontohi oleh orang lain sampai generasi berikutnya itu akan mendapatkan pahala, sehingga Nabi adalah orang yang paling besar pahalanya, lalu kemudian sahabat adalah paling besar pahalanya. Ini dari sisi penjelasan lain. Tadi kita sebutkan bahwa ini ayat bersifat umum, namun ada pengecualiannya, lalu kemudian ada penjelasannya yang seperti tadi. Kalaupun tidak ada penjelasannya, kita memakai hadisnya tadi pun sudah cukup sebagai pengecualian. Nah, Fadal. 4 mazhab besar itu semua merujuk kepada Rasulullah dan sahabat yang sering. Oh ya, semuanya. Masuk contoh bahwa Rasulullah mengajarkan pada sahabat dan apa yang sahabat pahami
itu adalah Islam yang sebenarnya. Iya. Nah, mengenai Al-Fatihah tadi Ustaz, itu kenapa ada mazhab yang ini tidak, karena kan kita tidak melihat contoh dari sahabat untuk mengatakan Al-Fatihah supaya sampai kepada ini. Jadi apakah Imam Ahmad bin Hanbal ada referensi dari sahabat? Jadi kalau kita melihat itu namanya istidlal ya, itu namanya istidlal. Jadi istidlal boleh jadi satu dalil yang sama, tapi pandangan-pandangan ulama di situ berbeda-beda karena bagi mereka ini tentu banyak hal ya yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama. Satu pendapatnya karena mungkin dari sisi dalil belum sampai kepadanya. Lalu kemudian dari sisi pemahaman dalil tidak sama level pemahamannya. Lalu kemudian level dan banyak lagi. Tapi setelah ya tentu balik kepada kita sekarang ini bahwa kan sudah jelas ya, sudah jelas mana pendapat ini. Nah, lalu kemudian kita menimbang, bukan kita yang menimbang ya, maksudnya dijelaskan oleh para ulama kita yang menimbang bahwa selanjutnya pendapat inilah yang sesuai dengan dalil, sejalan dengan dalil yang ada. Jadi oleh itu tadi di awal kita sebutkan bagi kita orang awam itu tidak bisa menyebutkan dirinya bermazhab yang salah satu mazhab 4 karena memang memiliki dasar-dasar yang harus diketahui yang pengetahuannya cukup mendalam. Contoh dalam dalam hal ini ya, contoh sampainya pahala surah Al-Fatihah tadi. Surah Al-Fatihah. Kan ayatnya kalau kita baca itu wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a dalam surah An-Najm ya. Dalam surah An-Najm ayat 39. Jadi seorang itu tidak akan mendapatkan selain apa yang dia usahakan. Ini ayat ini sudah jelas. Oleh itu kalau kita baca apa yang disebut oleh Ibnu Katsir di situ, jadi kata beliau kama la yuhmal alaihi wizru ghairuhu kadzalika la yahsul minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Sebagaimana halnya dia tidak menanggung dosa orang lain, begitu juga dia tidak mendapatkan pahala orang lain. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Kemudian wa min hadhil ayatil karimah istanbata Asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasil ihda thawabiha ila al-mauta. Dari ayat ini Imam Syafi'i dan yang mengikutinya mengambil kesimpulan bahwa qiraah bacaan itu tidak sampai pahala hadiahnya kepada orang mati. Ini jelas kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini. Apa kata beliau di situ juga? Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena itu bukan amalannya dan bukan daripada usahanya. Maksudnya bacaan itu kan bukan usaha dan amalan daripada yang sudah meninggal. Yang baca adalah orang yang masih hidup, berarti itu bukan amalannya. Maka dari sisi itu pengambilan dalilnya. Imam Syafi'i dan juga pengikutnya yang mengikuti mazhabnya itu mengatakan tidak sampai. Kata beliau, walihada lam yandub ilahi Rasulullah SAW ummatahu wala hathahum alaihim wala arsyadahum ilahi binas wala ima walam yanqul dzalika an ahadin minas sahaba radhiyallahu taala anhu walau kana khairan la sabaquna ilaih. Oleh karena itu kata beliau, Ibnu Katsir bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir ayat ini surah An-Najm ayat 39. Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah menganjurkan umatnya, tidak pernah memerintahkan umatnya, tidak juga pernah mengarahkan umatnya. Binassin wala ima, baik itu dengan nas ucapan secara langsung atau dengan isyarat, tidak pernah. Kemudian juga tidak pernah dinukilkan dari salah seorang pun, dari salah satu pun dari sahabat Nabi SAW tidak ada riwayat-riwayat yang mengamalkan demikian. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah hal itu mengirim pahala bacaan itu
memang baik, maka tentu sahabat-sahabat itu telah mendahului kita dalam hal itu. Nah, ini tentu istimbatnya demikian. Namun lagi-lagi kalau ulama yang membolehkan daripada mazhab Hambali dan juga mazhab yang lainnya adalah mengambil keumuman ayat. Mengambil keumuman ayat. Jadi keumuman ayat dan seterusnya, itu bagian daripada istimbat juga ya. Tapi lagi-lagi apakah itu mengena kepada dalil yang ada, itu menjadi bahasan. Jadi balik kepada keadilan dalam mengambil pilihan, mengambil pendapat, maka tentu jalan keluar untuk tidak ta'assub. Nah, misalnya kalau yang membacakan itu anaknya, Ustaz, karena anaknya merupakan hasil usaha dari dia. ya, ya. Jadi anak soleh ya, hasil didikan baik langsung maupun tidak langsung orang tua. Kita sebutkan langsung maupun tidak langsung. Langsung dia langsung yang mengajarkan, tidak langsung mungkin saja dia antarkan ke pesantren, dia antarkan ke TPA, dia antarkan ke private ustadz dan seterusnya, kan tidak langsung. Itu boleh masuk langsung dan tidak langsung. Tapi kan tidak konteksnya menghadiahkan, tidak konteksnya menghadiahkan. Khususkan untuk mengirim menghadiah, ya, yang menjadi masalah di situ. Ya, tapi kalau tadi anak dari usahanya tersebut, maka itu walaupun anak itu tidak melafazkan ini untuk orang tuanya, itu sudah automatically sampai ke situ. Sebab itulah ini penting kita ingatkan ya, bahwa wa an laisa lil insan illa ma sa'a, surah An-Najm ayat 34, ini menyadarkan kepada kita pentingnya kita mendidik anak menjadi orang soleh, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu adalah bagian daripada usaha kita, sehingga anak itu menjadi itu. Jadi karena itu adalah amal jariah kita selama anak itu hidup, selama anak itu melakukan amal kebaikan, maka selama itu kita mendapatkan pahala. Lain cerita kalau kita tidak pernah mengajarkan anak tersebut, tidak pernah mengajarkan baik langsung maupun tidak langsung, lalu kemudian dia mengamalkan amalan, ini tidak sampai karena itu bukan usahanya. Jangan mentang-mentang dia baca hadis misal idamatal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia itu sudah mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Kan disebut di situ awaladun soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Yang mendoakannya. Ini kan yang penting, nanti dia doa saja anaknya menjadi orang saleh, tapi dia tidak usaha, tidak usaha. Maka ya alhamdulillah kalau anak itu berdoa, karena doa ini kebagian daripada usaha anak itu tapi ini kita berbicara bahwa amalan yang tidak disebutkan tapi sampai kepada orang tuanya. Sampai kepada orang tuanya. Maka penting sekali untuk kita didik anak-anak kita menjadi orang yang soleh, baik langsung maupun tidak langsung. Itu dia, baik langsung maupun tidak langsung. Itu beda cerita kalau didiknya duniawi, ya sampai dunia saja. Dan itu yang banyak orang sekarang di masa kita sekarang itu fokus kepada dunianya, namun lupa kepada akhiratnya. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat bersama keluarga kita dan juga kaum muslimin yang lainnya. Taib, sampai di sini kiranya. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.